Sistem IT Kantor Notaris PPAT. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hardware komputer, kemudian di komputer server. Jadi lebih ke bagaimana membuat atau membangun sebuah komputer server yang dijadikan sebagai bank data berikut metode backupnya. Oke, ini saya sudah menyiapkan ini gambaran nih. Jadi ini saya akan menjelaskan dulu mengenai komputer klien dan komputer server. Nah, sebelum saya masuk ke sini, untuk komputer server sebenarnya yang kita dari sisi hardwarenya. Jadi kan ketika kita menjelaskan tentang sebuah sistem komputer, pasti ada namanya dua komponen, yaitu hardware dan software. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari sisi hardwarenya, dimana kalau untuk spek komputer server secara prosesor, memori dan lain-lain ya pasti berbeda, atau mungkin bisa dipakai dengan spek yang ada saat ini. Tapi di sini saya lebih fokus ke media penyimpanannya. Jadi karena ini fungsi dari server adalah untuk backup data, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan di media penyimpanannya aja. Jadi ini ada komputer klien, komputer server 1, komputer server 2. Jadi komputer klien ini maksudnya adalah komputer yang biasanya ada di kantor notaris PPAT. Jadi biasanya di kantor notaris PPAT itu sebuah komputer itu fungsinya bisa untuk semuanya, istilahnya all in. Jadi bisa untuk membuat akta, mengerjakan ya macam-macam, bahkan penyimpanannya juga di komputer itu sendiri. Jadi istilahnya stand alone lah. Satu komputer itu juga untuk kerja di situ, untuk nyimpan juga di situ dan lain-lain. Jadi meskipun di kantor itu ada beberapa komputer, tapi konsepnya seperti itu. Jadi memang pasti sudah ada sistem jaringan ya, entah itu wifi atau kabel, tapi jaringan itu fungsinya lebih ke biasanya untuk internet, kemudian untuk pertukaran data, jadi copy data dan lain-lain. Bisa juga untuk ngeprint juga, kan begitu. Jadi itu sekilas gambaran untuk komputer klien, atau komputer klien lebih ke komputer yang biasanya ada di dalam kantor notaris. Nah, untuk komputer server ini beda. Jadi komputer server ini ada beberapa notaris yang sudah menerapkan sistem client server, di mana data itu terpusat pada satu komputer aja. Jadi kalau yang tadi kan di tiap komputer, jadi meskipun notaris itu punya banyak komputer, data itu ada di tiap komputer masing-masing. Nah, kalau konsep client server ini adalah data itu ada di dalam satu komputer yang namanya bank data tadi. Jadi komputer lain, misalkan kita ada 5 komputer dan satu server, maka 5 komputer itu datanya kosong, hanya bisa dipakai untuk kerja, tapi nge-save-nya, nyimpannya tetap di komputer bank data itu atau komputer servernya. Nah, jadi ada beberapa kantor notaris yang sudah menerapkan sistem client server, dan biasanya memang notaris yang sudah menerapkan seperti itu biasanya secara teknologi sudah lebih canggih lah, kan gitu, karena sudah beda lah konsepnya. Nah, sekilas juga kelebihan kekurangan dengan konsep client server ini adalah kalau dari sisi kita ngomong yang standar di kantor notaris itu biasanya kan tadi kan ada satu komputer itu fungsinya untuk kerja dan menyimpan di dalam satu komputer itulah, kan gitu. Ya kelebihannya ya all in tadi. Kekurangannya adalah ketika komputer tersebut rusak atau bermasalah, maka bisa dikatakan kita tidak bisa bekerja. Jadi pasti kita akan, karena data di dalam komputer itu jadi akan terhenti. Nah, dengan adanya konsep client server ini adalah karena data ada pada bank data, maka ketika ada komputer staff atau komputer klien itu bermasalah, staff itu masih bisa bekerja, mungkin bisa pinjam komputer temannya dan lain-lain, karena pada dasarnya permasalahan kerja itu ada dua, perangkatnya dan datanya. Nah, kalau perangkatnya oke lah, bisa pakai perangkat lain atau mungkin komputer mana yang nganggur, tapi datanya masih tetap bisa diakses. Itu salah satu kelebihannya seperti itu. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak bisa bekerja soalnya komputernya sedang error dan lain-lain. Jadi itu tujuan utamanya di situ. Tujuan kedua adalah maintenance. Jadi konsep client server ini maintenance-nya sebenarnya kita akan fokus di dalam komputer server itu aja. Untuk komputer klien
lebih mudah maintenance-nya, dan dari sisi apa ya, ketergantungan juga lebih kecil. Karena apa, ketika komputer rusak atau mungkin error, kita cukup sediakan komputer pengganti, tinggal dicolokkan aja sudah selesai gitu. Tapi kalau komputer standalone tadi yang sistem awal tadi, kalau komputer rusak ya kita harus menunggu komputer itu diperbaiki. Jikapun pakai komputer lain, data harus dipindah dulu. Nah, untuk menghandle itu perlu orang tertentu, perlu orang khusus yang lebih expert lagi, dan orang yang dipercaya. Kalau orangnya nggak paham, hanya tahu teknisinya aja, ya takutnya data hilang. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi itu ada plus minus apa ya, perbandingannya, ada plus minusnya, ada juga minusnya untuk komputer client server, yaitu bagaimana jika server itu rusak atau bermasalah. Nah, jadi untuk masalah komputer server atau yang jadikan bank data ini kalau rusak, solusinya bagaimana atau antisipasinya bagaimana? Ya harus disediakan atau disiapkan komputer yang sudah oke. Jadi istilah oke di sini ada komputer yang disiapkan untuk menghandle hal-hal demikian. Makanya di sini saya mencoba menjelaskan membangun komputer server bank data dan metode backupnya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita membuat komputer server yang tujuannya adalah, salah satunya adalah antisipasi bagaimana nih kalau komputernya bermasalah, bahkan datanya bagaimana, begitu. Jadi solusi terhadap error bahkan backup itu bisa dilihat atau dikerjakan dari sisi hardware ataupun dari sisi software. Sini saya akan mencoba menjelaskan dari sisi hardware-nya dulu. Oke, jadi untuk komputer klien itu biasanya dalam satu komputer itu di dalamnya fisiknya itu ada satu hard disk. Satu hard disk baru kemudian dipartisi. Makanya ketika kita membuka komputer itu kan ada C, D, E dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita bongkar casingnya atau CPU-nya, itu hanya terpasang satu hard disk. Ini komputer klien. Nah, kalau kita mau membangun komputer server yang difungsikan sebagai bank data, saya biasanya menggunakan metode seperti ini, COM server 1 atau COM server 2. Mana yang paling bagus, server 1 atau 2? Menurut saya yang paling bagus, paling aman ya pasti komputer server 2, tapi ini akan berbanding lurus dengan biaya dan lain-lain. Jadi versi standarnya adalah COM server 1. Nah, kemudian penjelasan COM server 1, saya biasanya dalam satu CPU atau satu casing server itu saya pasang dua hard disk, dimana ini lebih ke dua fisik hard disk ya, fisiknya ada dua, dimana satu hard disk itu sebagai C atau sistemnya aja, kemudian yang satunya sebagai untuk penyimpanan data. Untuk D-nya, mengenai D-nya dipartisi tidak masalah, ada D, E, F tidak masalah, yang penting sistemnya tersendiri. Nah, untuk sistemnya ini saya menggunakan hard disk yang berbeda. Jadi sekarang ini dengan perkembangan teknologi, jenisnya hard disk itu macam-macam, juga banyak. Itu zaman, seingat saya mulai zaman dulu itu kan ada namanya floppy disk yang tipis, kemudian muncullah namanya hard disk tapi yang patah ya, kabelnya yang banyak itu. Kemudian muncullah hard disk dengan konsep SATA, itu kabelnya yang tipis gitu. Kemudian muncul lagi eranya SSD, sekarang sudah muncul lagi namanya NVMe. Jadi lebih jenisnya, fisiknya juga berbeda. Fisiknya yang sama, hanya hard disk yang patah SATA tadi, beda di konektor, tapi jadi pasti ada perbedaan secara fisiknya. Dan performanya juga berbeda, cara kerjanya juga berbeda. Itu masih dari jenis hard disknya. Nah, kita ngomong hard disk itu sendiri, kita ngomong hard disk yang SATA. Nah, saat yang umum di pasaran itu ada SATA, SSD, NVMe, tapi yang masih umum hard disk ini ya. SSD sudah mulai ramai di pasaran. Kalau NVMe itu karena teknologi baru saat ini masih jarang, biasanya expert lah orang tertentu yang memakai NVMe ini. Hard disk itu sendiri terbagi beberapa jenis, beberapa opsi akhirnya kan gitu, tergantung mereknya. Contoh setahu saya kalau untuk Sigit itu
harddisk untuk data yang biasa ada standar, ada lagi untuk CCTV ada sendiri, yang untuk NAS ada sendiri, bahkan yang di atasnya lagi untuk server ada sendiri dan lain-lain. Mungkin WDC juga sama. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi ini tiap vendor mengeluarkan varian yang berbeda-beda dengan peruntukannya juga berbeda-beda. Nah, kembali ke komputer server 1, saya biasanya memasang untuk sistem itu saya pasang SSD atau NVMe. Jadi kalau memang kita beli komputernya per sekarang, kalau saya pasti akan memasang NVMe karena NVMe adalah teknologinya lebih baru ketimbang SSD. Pasti lebih cepat juga prosesnya dan lain-lain. Jadi performa itu salah satu penyebab performa itu adalah harddisk juga, media penyimpanan. Jadi saya biasanya untuk C itu pakai SSD atau NVMe. Kalau saat ini pasti saya pakai NVMe. Kemudian untuk datanya saya memakai harddisk yang tipenya harddisk itu, tapi standarnya sudah support NAS. Jadi speknya spesifikasi NAS. Kalau Seagate itu kalau nggak salah tipe Iron Wolf atau apa gitu. Tapi harganya memang berbeda. Yang support NAS harganya lebih mahal dan kapasitas minimalnya kalau nggak salah 1 tera atau 2 tera. Jadi ini jadi dua tipe harddisk yang berbeda, dua tipe dan dua jenis yang berbeda ya ini ya. Harddisknya dimana peruntukannya untuk ini. Dan kenapa kalau saya buat sedemikian, ada C ada D dengan fisik yang berbeda, padahal kita bisa seperti komputer klien. Jadi salah satu pertimbangannya adalah kalau di kemudian hari ada error, nah berhubungan dengan maintenance dan backup tadi sebenarnya. Jadi namanya sebuah hardware atau barang elektro itu pasti ada namanya, ada rusaknya lah, ada errornya. Nah error itu macam-macam, bisa dari hardware, bisa dari software. Dan kalau kita ngomong hardware itu bisa jadi komponen A, komponen B, komponen C, macam-macam. Nah ya kita ngomong yang paling standar aja lah, komputernya error, bermasalah. Nah dengan adanya konsep demikian, komputer server 1 ini kita bisa secara fisik mengambil harddisknya, datanya ini, kemudian kita pasangkan di komputer lain yang ada, maka itu akan lebih mudah terbaca. Kita tidak bingung. Bagaimana dengan komputer klien? Bisa sebenarnya, kita bisa ambil harddisknya, kita pasang di komputer lain juga bisa terbaca, tapi ada kemungkinan datanya apa ya, kalau orang nggak terbiasa akan bingung karena di dalam komputer kan itu C, tapi mungkin di komputer barunya itu bisa terjadi bukan C atau mungkin di E, F atau G dan lain-lain. Jadi cara membacanya berbeda dan kemungkinan errornya juga lebih besar. Karena apa? Bisa jadi errornya memang karena sistemnya, atau bisa jadi juga sistemnya akan crash dengan komputer yang lainnya, komputer yang baru itu. Di komputer server 1 ini harddisk yang khusus data aja, tidak sistem. Jadi kemungkinan ketika kita ambil fisiknya ini, kita ambil di komputer baru, kemungkinan errornya lebih kecil dan mudah terbaca. Itu penjelasan untuk komputer server 1 kenapa kok saya memakai dua harddisk fisik kan gitu. Jadi fisik ini sebenarnya kalau kita tidak membongkar komputernya tidak kelihatan, tapi arahnya seperti itu. Tujuannya lebih ke maintenance dan backup data. Kemudian penjelasan mengenai komputer server 2. Komputer server 2 hampir sama dengan komputer server 1. Jadi untuk sistemnya sendiri, untuk datanya ada harddisk sendiri. Cuman ini saya pasang dua harddisk. Ini ya, ada 3 harddisk satu sistem. Nah, untuk datanya ini ada 2 harddisk. Dimana 2 harddisk ini saya buat dengan kapasitas dan speknya harus sama persis. Nah, fungsinya apa? Ini kan ada hijau dan merah. Fungsinya untuk mirroring. Mirroring itu untuk backup. Jadi secara fisik ini kan ada 3 harddisk ya. Nah, oke, kita saya membahas langsung di datanya ini aja. Ini kan ada 2 harddisk yang warnanya hijau dan warnanya merah. Tapi dari sistem terbaca akan menjadi 1 harddisk. Jadi misalkan ini kapasitasnya yang harddisk 2 ini 1 tera, harddisk 3 ini 1 tera, sistem terbacanya bukan 2 tera, tapi tetap 1 tera. Jadi bukan penggabungan ya, penggabungan itu kan 1 tambah 1 sama 2, tapi ini tetap 1 karena fungsinya berbeda. Harddisk 3 ini fungsinya sebagai mirroring. Mirroring itu apa? Backup dari harddisk 2. Jadi backupnya sudah double. Jadi kalau di dalam teknologi bahasa komputer yang standar itu namanya mirroring, tapi dari si bahasa servernya itu write. Nah,
Ada RAID 0, RAID 1, RAID 2 macam-macam, tapi di sini mungkin lebih ke namanya RAID 0 yang standar. Jadi istilah dari mirroring ini adalah harddisk 2 dan harddisk 3 ini secara otomatis datanya sama. Tujuannya apa? Jika mungkin harddisk 2 atau 3 ini bermasalah atau error, anggap aja kita ambil harddisknya, yang 3 diambil, maka kita tetap bisa mengakses komputer ini dengan yang jalan hanya harddisk 2 aja. Begitu juga sebaliknya, kalau harddisk 2 ini bermasalah, kita ambil harddisk 3 tetap berjalan dan data tetap sama, utuh. Jadi ini secara backupnya sudah double. Satu, kita memakai harddisk yang terpisah. Kedua, harddisk yang terpisah tadi masih kita double, kita backup. Jadi ini penjelasan mengenai komputer server 2. Jadi sekilas seperti itu. Yang jelas untuk komputer server 2 pasti biayanya lebih banyak karena harddisknya kan double ini. Begitu. Oke, ini mengenai untuk perbedaan komputer klien server 1, server 2 dan metode backupnya dari sisi hardware-nya. Kemudian sedikit penjelasan yang ada teknologi saat ini yang namanya NAS. NAS itu ini saya buka coba di sini. NAS ini kepanjangannya penyimpanan yang disebut dengan jaringan atau biasanya network attached storage kan gitu. Nah, fisiknya seperti ini biasanya. Nah, ini ada namanya mereknya Hina, Raspberry, terus NAS Synology, macam-macam lah untuk mereknya NAS ini. Ada beberapa kantor notaris yang sudah menggunakan NAS seperti ini. Jadi sebenarnya kembali ke masalah ini, sebenarnya ini komputer server 1 atau 2 ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan NAS tadi. Karena NAS itu sebenarnya sebuah hardware, ada vendor yang membuat sebuah hardware dimana fungsinya khusus sebagai bank data. Namanya NAS tadi gitu. Cuman NAS itu kenapa kalau saya menjelaskan dari sini, ini kok komputer saya cenderung lebih pakai yang komputer bukan pakai NAS kan gitu. Jadi sebenarnya NAS itu juga ada beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki dengan komputer ini. Tapi kelebihan-kelebihan tersebut menurut saya kalau untuk kantor notaris secara umum malah tidak terpakai kan gitu. Jadi salah satunya dengan NAS itu kita bisa mengakses data dari luar, macam-macam lah dengan teknologi saat ini, dan dia OS-nya mungkin pakai Linux bukan pakai Windows. Jadi secara teori lebih aman. Tapi di sini sama juga NAS juga mendukung penyimpanan RAID 0, RAID 1 juga bisa. Jadi sebenarnya komputer server 1 2 ini jika dibandingkan dengan NAS, konsepnya, cara kerjanya hampir sama. Cuman fiturnya, OS-nya berbeda. Nah, ada satu hal yang kenapa kok saya saat ini masih belum berani memakai NAS. Jadi saya pernah beberapa kali ikut acara seminar tentang produk NAS dari beberapa vendor. Kebetulan saya juga terdaftar sebagai dealer dari produk IT kan begitu. Jadi ada pengenalan teknologi lah kan begitu. Jadi sebenarnya dari fiturnya dan lain-lain itu mendukung untuk kebutuhan kantor notaris PPAT. Tapi ada satu pemikiran saya dan itu sudah saya tanyakan dan itu juga terjawab, tapi jawaban tersebut menurut saya endingnya kurang efisien untuk di kantor notaris. Jadi kalau dari sisi data, harddisk sama konsepnya dengan komputer server ini. Nah, saya ada satu pertanyaan begini. Kalau komputer itu kalau rusak, jadi kan tadi kalau harddisknya rusak bisa terhandle dengan namanya ini ya, ada harddisk tersendiri, bahkan ada mirroring kan gitu. Bagaimana jika komputer itu rusak? Kalau komputer biasa kan ini kan kita bisa ambil harddisknya, kita pasang di komputer lain karena kebetulan karena sistemnya kan sama-sama Windows-nya. Jadi kita tinggal tancapkan jalan kan begitu. Untuk pakai NAS saya kurang tahu karena saya belum saya pernah menanyakan itu bagaimana solusinya kalau itu. Karena di sisi lain kalau bisa dibayangkan kita pakai NAS, kita data sudah ada di situ, kemudian tiba-tiba
NAS-nya sendiri atau komputer NAS-nya itu sendiri yang rusak. Meskipun ada garansi yang panjang dan lain-lain, pasti prosesnya kan lama. Selain itu kan kantor tetap harus operasional. Jadi solusinya yang terjadi adalah yang disampaikan ke saya itu adalah ya kita harus punya NAS double untuk backupnya. Nah, solusi NAS double itu, jadi otomatis kita punya komputer server harus punya 2 sebagai cadangan. Nah, itu menurut saya yang tidak efisien di situ. Jadi kalau harddisknya bermasalah sudah terhandle dengan NAS. Tapi kalau NAS-nya sendiri yang rusak, itu yang jadi masalah. Karena apa? Pasti ada tahapan kita mengklaim garansi dan lain-lain, dan itu prosesnya tidak selesai dalam 1 hari. Di sisi lain, kita tetap butuh bekerja. Kantor notaris kan tetap harus bekerja. Maksudnya nggak bisa menunggu 1 bulan 2 bulan harus tutup dulu karena NAS-nya rusak. Nah, kan gitu. Sambil menunggu itu kan harusnya otomatis solusinya adalah kita harus punya NAS cadangan. Tapi kalau kita pakai komputer Windows, karena sama Windows, oke lah komputernya rusak, kita bisa ambil harddisknya secara fisik ya, ada teknisi untuk ngambil harddisknya, kita pasang di komputer lain, kita sudah bisa baca. Jadi kita selagi komputer servernya dibetulkan, kita masih bisa bekerja. Itu sedikit penjelasan saya perbedaan komputer server yang versi saya ini dengan NAS. Jadi ini mungkin barangkali ada yang lebih mengetahui tentang NAS, tidak apa-apa. Tapi ini sementara pemikiran saya seperti itu. Begitu. Jadi NAS sudah ada beberapa notaris yang sudah pakai NAS, tapi kalau saya pribadi masih belum, karena takutnya tadi kalau NAS-nya bermasalah bagaimana. Kemudian ini sudah bank data, oke. Jadi tadi adalah penjelasan saya dari sisi hardware-nya. Untuk backup software-nya bagaimana? Ya, untuk backup software-nya mungkin akan saya jelaskan pada video terpisah, karena nanti akan panjang videonya. Tapi saya rasa dengan hardware ini sudah mengcover kan gitu. Selama ini yang saya terapkan adalah metode seperti ini untuk backup data servernya. Begitu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.